Halo semuanya, sudahkah Anda menyaksikan kereta Whoosh yang melesat cepat di Indonesia? Desainnya sangat mirip dengan kereta cepat merah putih, proyek ambisius yang sedang dikembangkan oleh Indonesia. Proyek ini digagas oleh PT Industri Kereta Api atau INKA dengan dukungan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, serta berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Namun, muncul skeptisme dari berbagai kalangan yang menganggap bahwa proyek ini mungkin terlalu besar untuk digarap oleh INKA, terutama setelah insiden masalah teknis yang dialami oleh LRT Jabodebek. Bagaimana proses pembuatan kereta api merah putih yang akan mengguncang dunia? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Pandangan pesimis ini sebenarnya tidak muncul tanpa alasan. Pada tahun 2015, Bapak Ignatius Jonan, seorang tokoh penting di dunia perkeretaapian Indonesia, menyatakan bahwa kereta buatan INKA belum layak digunakan sebagai kereta penumpang. Hal ini tentu menambah keraguan publik terhadap kemampuan INKA dalam mengembangkan kereta cepat. Namun, di tengah berbagai kritik, pada tahun 2022, INKA mengumumkan proyek pembangunan kereta cepat dengan standar kecepatan antara 200 hingga 350 km per jam, yang membuat orang-orang banyak bertanya-tanya, apakah INKA mampu merealisasikan ambisi besar ini? Sebelum kita terburu-buru meragukan INKA, ada baiknya kita menengok ke belakang dan melihat perjalanan mereka. Sejak tahun 2008, INKA telah menjalin kemitraan strategis dengan Stadler Rail, sebuah perusahaan kereta api bernama dari Swiss yang memiliki sejarah panjang sejak 1942. Stadler Rail dikenal sebagai produsen berbagai jenis kereta, mulai dari kereta penumpang, kereta barang, hingga kereta metro. Mereka juga menciptakan Flirt, sebuah unit penggerak regional yang sangat sukses dan telah digunakan di 16 negara. Tidak hanya berpengalaman dalam produksi kereta penumpang, Stadler Rail juga memiliki jejak rekam dalam pembuatan kereta berkecepatan tinggi. Pada tahun 1998, mereka meluncurkan New ICN, kereta dengan kecepatan 200 km per jam, yang menjadi pionir di dunia perkeretaapian Swiss. Kemudian pada tahun 2011, mereka merilis The Smiling Arrow, sebuah kereta dengan kecepatan 350 km per jam yang diekspor ke Tiongkok. Di Tiongkok, kereta ini kemudian dikembangkan menjadi CRH 380A yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan CR400AM yang saat ini beroperasi di jalur Jakarta-Bandung. Dengan kemitraan bersama Stadler Rail, INKA sebenarnya sedang belajar dari salah satu yang terbaik di dunia. Banyak teknologi yang terdapat pada CR400AF, kereta cepat yang kini ada di Indonesia, yang merupakan hasil dari transfer teknologi antara Stadler Rail dan Tiongkok. INKA kini berada dalam proses yang sama, mengadopsi dan menyesuaikan teknologi ini untuk mengembangkan kereta cepat merah putih. Lebih dari itu, INKA juga telah mengintegrasikan berbagai teknologi canggih ke dalam kereta terbaru mereka. Salah satu contohnya adalah Passenger Information Display System atau PIDS yang memberikan informasi lengkap kepada penumpang mengenai perjalanan kereta, mulai dari nama kereta, nomor gerbong, hingga detail suhu dan kecepatan. Ini menunjukkan betapa seriusnya INKA dalam memastikan kenyamanan dan keamanan penumpang. Selain teknologi di dalam kereta, INKA juga telah menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk produksi kereta cepat. Baru mereka di Banyuwangi dilengkapi dengan berbagai mesin produksi modern, seperti mesin bubut otomatis, mesin las, dan mesin CNC yang mampu menghasilkan produk dengan presisi yang sangat tinggi.
Setiap kereta yang diproduksi juga harus melalui serangkaian tes yang ketat, termasuk tes statis, tes dinamis, tes tabrak, dan tes kebakaran untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar keselamatan internasional. Tidak hanya itu, Inka juga memiliki fasilitas uji lintasan yang digunakan untuk menguji performa kereta api sebelum mereka dioperasikan. Proses pengujian ini mencakup berbagai komponen kereta, mulai dari gerbong, lokomotif, hingga jalur rel. Mereka juga melakukan pengujian sistem pengereman, akselerasi, dan identifikasi masalah untuk memastikan bahwa setiap kereta siap beroperasi dengan aman. Dengan semua persiapan ini, Inka menunjukkan komitmennya untuk tidak main-main dalam mengembangkan kereta cepat merah putih. Bahkan, Stadler Rail, perusahaan raksasa dari Swiss, menunjukkan kepercayaan kepada Inka dengan menginvestasikan 30 juta US dollar pada tahun 2019. Ini adalah bukti bahwa potensi Inka diakui oleh pemain besar di industri perkereta-apian global. Apakah kita masih meragukan kemampuan Inka? Posisi Indonesia saat ini sangat mirip dengan posisi Tiongkok pada tahun 2011 ketika mereka baru mulai mengembangkan kereta cepat mereka. Jika Tiongkok bisa melakukannya, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak bisa melakukannya. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.